Salam ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali di sore hari ini menyapa ibu-ibu. Saya percaya ibu-ibu semua dalam suasana sehat, dipelihara dan diberkati Tuhan. Lama tidak bertemu, dan biarlah ibadah online yang kita lakukan ini menjadi tempat kita boleh bertemu secara online, dan kita boleh saling mendoakan dan mendukung di situasi COVID-19 ini. Ibu-ibu, tema kita hari ini adalah hidup dalam kerukunan yang diambil dari Mazmur nomor 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami untuk boleh mendengar, merenungkan firman, dan dimampukan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami membuka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, Mazmur nomor 133, LAI memberi judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, Mazmur yang pendek ini menjadi sebuah doa bagaimana kerukunan itu tercipta. Dan ketika tercipta sebuah kerukunan, maka datanglah berkat Tuhan. Sehingga Mazmur ini menjadi nyanyian juga yang digubah menjadi nyanyian ketika mengingatkan akan kerukunan, baik dalam kehidupan maupun khususnya dalam kehidupan bergereja. Ibu-ibu yang terkasih, siapapun kita pastilah merindukan yang namanya kerukunan, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh damai, dan kehidupan yang diberkati Tuhan. Tetapi dalam realitas kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pelayanan, seringkali kehidupan dalam kerukunan ini sulit kita terapkan. Apalagi di tengah-tengah zaman yang begitu maju ini, yang memaksa kita seringkali menjadi orang-orang yang sangat-sangat eksklusif, menjadi orang-orang yang individualistik, dan bahkan menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ada beberapa hal yang seringkali terjadi ketika kerukunan itu sulit dilakukan. Yang pertama, ibu-ibu, yaitu ketika seseorang atau kita, kumpulan, seringkali merasa benar di dalam sebuah komunitas. Ini yang membuat seringkali kita sulit sekali menciptakan kerukunan. Kepentingan pribadi, tidak mampu memahami, tidak mampu menghormati antara satu dengan yang lain, dan merasa diri paling benar. Ini yang membuat kerukunan itu sulit kali kita ciptakan. Baik di tengah-tengah keluarga, suami merasa benar, istri hanya merasa benar, anak-anak juga demikian. Tidak ada ruang-ruang diskusi yang terjadi, membuat suasana di rumah, di pekerjaan, di kantor tidak menciptakan sebuah kerukunan. Yang kedua yang membuat kita seringkali sulit menciptakan kerukunan, tanpa kita sadari kita mulai kecil dididik di dalam sebuah persaingan. Anak-anak sudah kita paksa supaya mereka menjadi juara, menjadi orang-orang yang bisa mengikuti pelajaran dan bisa mengikuti bagaimana guru atau bagaimana tuntutan studi. Hari ini kita melihat bagaimana bukan hanya anak-anak yang sekolah, orang tua juga sekolah. Karena apa? Karena mereka tidak mau anaknya lebih rendah dibandingkan anak orang lain. Anak-anak mulai tercipta sebuah persaingan, dan kadang-kadang prestasi tidak dilihat lagi dari sebuah kepintaran atau sebuah kemampuan, tetapi prestasi dilihat dari sebuah aku lebih baik dari kamu.
doktrin-doktrin yang ditanamkan tidak sengaja kepada anak-anak tertanam sampai dia besar. Demikian juga sekarang ini, di tengah-tengah zaman ini kita bisa melihat bagaimana orang dengan mudahnya menyalahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, menganggap orang yang berbeda menjadi musuhnya, menganggap orang yang berbeda layak untuk dibinasakan. Engkau kafir, engkau bukan kafir, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita sering sekali tidak bisa menciptakan kerukunan? Karena kita tidak mampu menerima sebuah konflik. Konflik kita anggap sebagai sesuatu yang menjatuhkan. Konflik kita anggap sesuatu yang mematikan. Padahal kalau kita mampu memahami sebuah konflik, sesungguhnya kita mampu melihat bahwa konflik itu membentuk karakter kita. Konflik itu membentuk kita memahami orang yang berbeda dengan kita. Dan ketika kita mampu memanage konflik itu, sesungguhnya kehidupan akan menjadi indah. Tapi yang terjadi sebaliknya. Inilah yang mungkin dilihat oleh Daud dan dialami oleh Daud di dalam syair yang dia tulis, di dalam sebuah peziarahannya, di dalam sebuah perenungannya di masa tuanya. Ketika dia melihat bangsanya yang terpecah, bangsanya yang akan terpecah, dia melihat keluarganya yang tidak hidup dalam kerukunan, anaknya Absalom mau membunuh dia, dan banyak lagi. Tamar juga mengalami situasi yang tidak menyenangkan dari kakaknya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam syair peziarahan Daud ini, dia mendoakan, dia merindukan ada sebuah kerukunan. Dan untuk itu dia mencoba menggambarkannya dalam dua hal di dalam bacaan kita. Yang pertama dikatakan seperti minyak yang baik. Minyak yang baik yang dimaksud adalah minyak urapan yang kudus, minyak yang dituangkan di atas kepala Harun, yang meleleh sampai ke janggut dan turun sampai ke jubahnya. Ibu-ibu yang terkasih, ketika minyak itu dicurahkan, maka harum semerbak dari minyak yang wangi, harum semerbak dari minyak yang mahal itu memberi rasa, memberi keharuman di sekitar ruangan itu. Itulah yang dirindukan Daud. Ketika kerukunan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka dia memberi rasa, dia memberi ketenangan, dia memberi rasa wangi di seputaran kehidupan kita. Yang kedua, Daud berkata, bukan hanya seperti minyak yang baik, tetapi dikatakan seperti embun di Gunung Hermon yang mengalir ke puncak Gunung Sion. Ibu-ibu yang terkasih, Gunung Hermon itu jauh sekali dari Yerusalem, ada sekitar 150 km, dan Gunung Hermon itu dipenuhi dengan salju, sementara Yerusalem dan sekitar dari Gunung Hermon itu kering. Maka ketika embun yang sangat sejuk itu datang, terhembus oleh angin yang jaraknya kurang lebih 150 km, sulit membayangkan bagaimana itu bisa. Tetapi karena campur tangan Tuhan, maka suasana yang dingin, yang sejuk dari Gunung Hermon itu mengalir sampai ke Bukit Sion, mengalir sampai ke tanah-tanah yang kering karena campur tangan Tuhan. Maka ketika kerukunan terjadi, maka jiwa-jiwa yang kering, orang-orang yang sedang berkonflik, orang-orang yang tidak mampu menerima satu dengan yang lainnya, mereka mengalami kesejukan, mereka mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ketika kehadiran Tuhan dinyatakan melalui mujizat kerukunan ini, maka disitulah kita mampu menciptakan suasana yang berbeda. Segala penghalang, segala tembok yang membuat kita tidak mampu menerima, yang membuat kita konflik, bisa dipatahkan, bisa dihalau oleh Tuhan. Oleh sebab itu, motivasi terbesar sesungguhnya dalam keluarga kita adalah kerukunan. Motivasi terbesar sesungguhnya dalam pekerjaan kita adalah kerukunan. Dan motivasi terbesar kehidupan kita dalam pelayanan adalah kerukunan. Karena firman Tuhan berkata di ayat ketiga, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkat sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang terkasih,
Kalau kita mau menciptakan yang namanya kerukunan, hidup dalam kerukunan, pertama, marilah kita belajar menerima satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah kita mampu saling menopang, saling mendukung. Seperti Paulus berkata, bertolong-tolonglah kamu menanggung. Dan yang ketiga, marilah kita mewujudkan seperti doa Tuhan Yesus, supaya mereka satu sama seperti kita satu. Sehingga di dalam relasi kita meninggalkan ego kita. Di dalam relasi kita meninggalkan karakter-karakter yang sangat-sangat bertentangan dengan karakter kasih, yaitu eksklusifme dan individualisme. Ibu-ibu yang terkasih, biarlah kita hidup dalam kerukunan di rumah, di pekerjaan, dan bahkan di pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan singkat pada hari ini. Berkati kami, tolong kami supaya kami boleh hidup dalam kerukunan. Hamba-Mu berdoa, biarlah kami boleh belajar saling menerima, belajar menciptakan kehidupan yang saling menopang, dan belajar menciptakan kehidupan yang satu seperti Tuhan Yesus. Di dalam doanya kami berdoa, Kau berkati ibu-ibu dalam kehidupan mereka. Yang sakit, mari Tuhan Kau jamah, Engkau sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang bergumul Tuhan hiburkan sehingga mereka menemukan jalan. Kami berdoa untuk COVID-19, karena Tuhan berlalu dari bangsa kami ini, supaya kami kembali dalam kehidupan normal, berjumpa secara langsung, dan boleh saling mendukung di dalam doa, saling menguatkan di dalam pelayanan untuk kerajaan Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat sore ibu-ibu, shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.